Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya dan Umi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli salim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Buya, saya hamba Allah dari Jatim izin bertanya. Buya, ada seorang istri yang terpeleset dalam zina sampai melahirkan. Tapi alhamdulillah dia sadar dan bertaubat dan sekarang merawat anaknya bersama suaminya, Buya. Tapi selalu gelisah jika mengingat kesalahannya dan selalu merasa takut aibnya terbongkar. Bagaimana cara mengatasi kegelisahannya dan mohon diberi amalan agar rumah tangganya selalu dalam lindungan Allah dan dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dengan suami saya hingga ke jannah, Buya. Masya Allah, subhanallah. Memang semua dari kita harus waspada. Jangan mendekati yang haram, komunikasi lawan jenis. Begitu indahnya syariat Islam membatasi, memberikan batasan-batasan. Jangan sampai ada kejadian-kejadian seperti yang ditanyakan. Ini adalah kejadian kehinaan. Ujung-ujungnya adalah penyesalan. Penyesalan di dunia masih bisa ditambal. Kalau menjadi penyesalan di akhirat nanti, Masya Allah. Dan kami ingatkan kepada semua wanita. Kadang mudah curhat kepada orang. Kebetulan yang dicurhati adalah lawan jenis yang sedikit punya perilaku yang bertentangan dengan suaminya. Suaminya keras, lalu orang ini lembut, maka secara otomatis perlahan akan bergeser ini, akan merasa nyaman dengan lawan jenis yang lembut ini, sehingga pada akhirnya terpesona. Dan itu alangkah banyaknya. Padahal suaminya itu keras bukan berarti jahat, karena memang wataknya begitu. Dan begitulah selalu akan membanding-bandingkan nanti pada akhirnya kalau banyak komunikasi. Dan berhati-hati wanita, itu dosa besar di hadapan Allah, kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kalau ada orang sudah kepleset, maka kalau sudah kepleset, ya bertobat. Hendaknya disembunyikan hal tersebut, tidak usah diceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Harus serius, takut kepada Allah. Saya sedih kalau mendengar berita ini. Paling bikin sesak adalah kalau mendengar kisah-kisah seperti itu. Sudah punya yang halal, kenapa harus dengan yang haram? Hawa nafsu, subhanallah. Gara-gara tontonan, gara-gara pergaulan, gara-gara Masya Allah. Itu kehinaan hamba Allah. Siapapun dari kita, yuk menjaga. Ada pintu halal, ada kehalalan. Gak usah dekat-dekat yang haram. Zina adalah hina. Dan orang mulia susah melakukan kehinaan zina. Susah untuk melakukan zina. Karena bagaimana dia harus membuka auratnya. Membuka hal yang terpenting yang harus disembunyikan kepada orang lain. Ini bagaimana kebayang. Bagaimana kebayang bagi orang mulia. Gak bisa. Pada zaman Nabi ada seorang wanita namanya Hindun. Yang pernah memakan hatinya, gigit hatinya Sayyidina Hamzah setelah masuk Islam. Rupanya biarpun dia adalah orang yang memusuhi Islam sebelum masuk Islam, ternyata di saat masuk Islam, Nabi Muhammad mengajak berbaiatlah untuk tidak minum minuman keras. Beliau mengatakan, aku berbaiat untuk tidak minum keras ya Rasulullah. Berbaitlah untuk tidak menyekutukan Allah. Kami berbaiat untuk tidak menyekutukan Allah ya Rasulullah. Apalagi ya Rasulullah, Nabi menambahkan, berbaiatlah engkau untuk tidak berzina. Maka dia terkaget, ya Rasulullah, apakah kebayang wanita seperti saya melakukan zina? Bayangkan, dia sebelum masuk Islam adalah ada orang yang memusuhi Nabi, kafir memusuhi Nabi. Tapi biarpun demikian kemuliaan masih dijaga. Maka ada orang kok merendahkan dirinya dengan banyak laki-laki dibuka sana sini, Masya Allah. Kami ingatkan, kalaupun ada yang mendengar suara ini ada jenis wanita semacam itu, takutlah kepada Allah. Sebelum dihinakan nanti di akhirat, ada waktu. Selagi nyawa masih ada di kandung badan kita, masih ada kesempatan untuk bertobat dan bertobat. Bertobatnya seperti yang telah bertanya tadi, bertobatnya adalah sembunyikan kisah tersebut. Kalaupun sudah keluar anak dan sebagainya, belum tentu itu anak daripada orang yang menzinai Anda. Bisa jadi itu adalah suami Anda. Sebab suami pun tidak bisa melihat kalau saya tahu selagi dia tidak meninggalkan istri sama sekali. Kalau masih kadang menggauli, mungkin sekali dari sang suami. Saya tidak ngerti seperti apa kisah sesungguhnya. Yang jelas harus Anda sembunyikan aib tersebut. Tidak perlu cerita kepada siapapun. Tobat, menangislah kepada Allah. Pastikan kalau Anda ingat itu menangis. Anda harus jujur dengan diri Anda. Saya tidak bisa mengetahui Anda, tidak tahu hati Anda. Saya pun tidak tahu Anda di mana. Anda jujur, berapa kali Anda menangis dalam semalam mengingat kejadian itu? Pernah tidak Anda menangis? Atau masih mengingat dengan senyum, tanda dusta, tanda bohong? Tidak. Anda yang tahu, Anda.
Kalau Anda menangis setiap saya ingat kisah itu. Lalu yang kedua adalah tingkatkan pengabdianmu kepada suamimu, bukan 50%, 100, berapa kali lipat. Tingkatkan pengabdian kepada suamimu, tingkatkan kelembutanmu kepada suamimu, tingkatkan rasa maafmu, kuatkan perbanyak maafmu kepada suamimu. Tingkatkan tanda penyesalan, menangismu penyesalanmu kepada Allah, pengabdianmu penyesalan kepada suamimu, dan setelah itu tutup, nggak usah, dan jaga mata, dan jangan mengarah ke sana lagi. Apa handphonemu jaga, tidak usah melihat gambar-gambar laki-laki dan sebagainya. Apalagi na'udzubillah menyebutkan kisah-kisah yang pernah terjadi dengan laki-laki itu. Dia adalah manusia menghinakan Anda. Nggak usah berhubungan, haram Anda berhubungan dengan dia. Selesai. Tanda tobat Anda semacam itu. Bukan hanya di lesan saja, Anda praktikkan. Dan kebetulan sebelum Anda bertanya pun, Anda sudah bisa menjawab serius atau tidak serius Anda bertobat. Berapa kali Anda menangis? Berapa kali Anda menitikkan air mata? Berapa kali Anda merasa sedih akan hukuman Allah nanti, mengerikannya hukuman Allah? Itu sudah cukup. Allah Maha tahu. Dan kalau misalnya, amin. Dan kalau tadi si wanita merasa yakin Bu ya, misalnya karena bahwa ini mungkin dari ciri-ciri anak tersebut kok lebih mirip dengan laki-laki yang menjadi. Di dalam Islam tidak mudah, tidak seperti itu. Karena kecuali memang sang suami tidak pernah menjamahnya dan seterusnya, ya kan? Ya. Tapi kalau suami pernah menjamahnya masih mungkin itu semua. Ada kemungkinan ya. Masih ada kemungkinan. Kalau tidak ada menjamahnya nanti ada bab beda, hal-hal semacam itu. Baik, itu maka kalau sudah pengakuan dari seorang istri maka tidak perlu lagi namanya li'an kan begitu. Baik.